Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti mata kuliah manajemen pendidikan yang bertemakan motivasi kerja dan budaya sekolah. Nah, anggota kami itu ada Nur Eva Fitriani, Anissa Widya Nugrahaini, dan Wanda Hamidah. Baik, kita langsung saja dimulai dari slide yang pertama, yaitu motivasi kerja dalam lembaga pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada pengertian motivasi, yang kedua ada teori motivasi, dan yang ketiga ada model motivasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Secara bahasa, motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang, dasar pikiran dan pendapat, suatu yang menjadi pokok. Nah, motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada teori motivasi kerja. Yang pertama ada teori Maslow. Dalam Rekso Hadiprojo dan Handoko pada tahun 1996 membagi kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, ada teori motivasi prestasi dari MC Cleland. Konsep penting lain dari teori motivasi yang didasarkan dari kekuatan yang ada pada diri manusia adalah motivasi prestasi. Menurut MC Cleland, seseorang dianggap mempunyai apabila dia mempunyai keinginan berprestasi lebih baik daripada yang lain pada banyak situasi. Yang ketiga, ada teori motivasi klasik dari Frederick W. Taylor. Teori motivasi klasik mengikuti teori kebutuhan tunggal bahwa seseorang bersedia bekerja apabila ada imbalan berupa satu macam barang, terutama uang. Yang keempat ada teori motivasi dua faktor Friedrich Herzberg. Konsep dasar teori motivasi ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan akan terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi pekerjaan, yaitu apakah pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Dua faktor tersebut adalah faktor syarat kerja dan faktor syarat pendorong. Yang kelima, ada teori motivasi, pemeliharaan, dan pendorongan dari Mr. Schoolmeyer. Menurut teori ini, ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, yaitu kebutuhan pemeliharaan yang meliputi kebutuhan fisik, ekonomi, keamanan, orientasi, status, dan sosial. Yang kedua adalah kebutuhan pendorong yang meliputi bebas bertindak, keterlibatan, perencanaan, penyederhanaan kerja, penghargaan kerja, dan penggunaan bakat. Dan yang terakhir ada teori motivasi X dan Y dari MC Gregor. Nah, teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan teori eksternal yang dikembangkan oleh MC Gregor, ia telah merumuskan dua perbedaan dasar mengenai perilaku manusia. Kedua teori tersebut adalah teori X dan Y. Selanjutnya ada model motivasi kerja dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada model tradisional, yang kedua ada model hubungan manusia, dan yang ketiga ada model sumber daya manusia. Pada model yang pertama yaitu model tradisional ya. Bentuk model ini menekankan bahwa untuk memotivasi karyawan agar mereka meningkatkan kinerjanya, para manajer itu menggunakan sistem upah insentif.
Nah, semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, maka semakin besarlah penghasilan mereka. Itu model tradisional. Yang kedua, model hubungan manusia. Nah, model ini menekankan bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, para manajer itu dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka itu merasa paling berguna sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Dan yang terakhir ada model sumber daya manusia. Model sumber daya manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi sangat beraneka ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Nah, tugas manajer dalam model ini itu bukanlah memotivasi para karyawan dengan uang saja, tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip motivasi kerja. Pada prinsip-prinsip motivasi kerja ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip partisipasi, prinsip komunikasi, prinsip mengikuti andil bawahan atau karyawan. Yang keempat ada prinsip pendelegasian wewenang. Yang kelima ada prinsip memberi perhatian. Yang pertama prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, karyawan perlu memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Yang kedua, pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian atas tugas dengan informasi yang jelas. Nah, karyawan akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang ketiga ada prinsip mengikuti andil bawahan. Ini pemimpin mengakui bahwa bawahan atau karyawan mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Nah, ini pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada karyawan untuk suatu waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang terakhir ada prinsip memberi perhatian. Nah, ini pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan karyawan. Hal itu akan memotivasi karyawan untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan pemimpin. Oke, slide selanjutnya yaitu tujuan motivasi kerja. Secara umum, tujuan memotivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan memotivasi kerja adalah yang pertama, merangsang seseorang untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, mendorong seseorang untuk bekerja lebih berprestasi dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, mengembangkan produktivitas kerja. Yang kelima, menaati peraturan yang berlaku. Yang keenam, jera dalam melanggar aturan. Yang ketujuh, mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada mempertahankan prestasi kerja dan bersaing secara sportif. Selanjutnya ada pengertian budaya sekolah. Dari pengertian dulu ya, budaya merupakan keseluruhan konsep dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang meliputi kemampuan berpikir, sosial, teknologi, politik, ekonomi, moral, dan seni yang diperoleh dari satu angkatan ke angkatan selanjutnya secara turun-menurun dan tercermin dalam wujud fisik maupun abstrak. Nah, mengenai pengertian budaya, masing-masing tokoh memberikan batasan yang berbeda, tetapi pada prinsipnya memiliki konsep yang sama, karena unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan memiliki kecenderungan yang sama. Baik, itu tadi penjelasan dari saya, prinsip motivasi kerja, tujuan
motivasi kerja, dan pengertian budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eva. Silahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu karakteristik budaya sekolah, yang kedua pengembangan budaya sekolah, yang ketiga manfaat budaya sekolah. Karakteristik budaya sekolah yaitu dapat memperbaiki mutu sekolah, kinerja di sekolah, dan mutu kehidupan yang diharapkan memiliki ciri yang sehat, dinamis atau aktif, positif, dan profesional. Kemudian, pengembangan budaya sekolah yaitu model pengembangan budaya yang di sekolah meliputi pengembangan nilai, pengembangan tataran teknis, pengembangan tataran sosial, pengembangan budaya sekolah di kalangan siswa, dan evaluasi budaya sekolah. Selanjutnya, manfaat budaya sekolah terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat umum diantaranya menjamin kualitas kerja yang lebih baik, membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level baik komunikasi vertikal maupun horizontal, lebih terbuka dan transparan, menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. Jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki, dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan iptek. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat khusus diantaranya meningkatkan kepuasan kerja, pergaulan lebih akrab, disiplin meningkat, pengawasan fungsional bisa lebih ringan, muncul keinginan untuk selalu ingin berbuat proaktif, belajar dan berprestasi terus, serta selalu ingin memberikan yang terbaik bagi sekolah, keluarga, orang lain, dan diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya sekolah, yaitu ada 2. Yang pertama, kultur sekolah dan nilai-nilai. Kultur sekolah terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kultur positif adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, misalnya kerjasama dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap prestasi, dan komitmen terhadap belajar. Kemudian yang kedua, kultur negatif adalah kultur yang kontra terhadap peningkatan mutu pendidikan, artinya resisten terhadap perubahan, misalnya dapat berubah, siswa takut salah, siswa takut bertanya, dan siswa jarang melakukan kerjasama dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, kultur netral, yaitu kultur yang tidak terfokus pada satu sisi, namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini berupa arisan keluarga sekolah, seragam guru, seragam siswa, dan lain-lain. Kemudian unsur budaya sekolah yang kedua yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai dapat dikembangkan moral dan semangat untuk belajar dan terus belajar di kalangan peserta didik. Pembelajaran yang turut dikembangkan adalah pembelajaran yang merangsang berpikir aktif, kreatif, dan inovatif serta positif. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.